Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan maupun yang ada di rumah ataupun yang lagi berlibur di rumah saudara dan sebagainya. Nah, jadi walaupun dalam kondisi saat ini kita pembelajaran secara online, artinya saya tetap akan menyampaikan sebuah materi atau pembelajaran. Nah, semoga kalian dapat memahami dengan apa yang saya berikan melalui video ini. Jadi pembahasan pada kali ini kita akan membahas yakni mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam, yakni tentang kurban dan akikah. Nah, langsung saja mungkin sebelumnya anak-anak kalian sudah mengetahui kan apa itu kurban. Kurban itu adalah sebuah ibadah dalam umat muslim yang dikerjakan. Nah, hukumnya berkurban ini adalah sunnah, walaupun dalam sebagian kalangan ulama besar menggunakan hukum sunnah ini kemudian dikerjakan dalam setiap tahunnya. Nah, walaupun ada beberapa ulama sedikit namun tidak banyak yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Nah, kurban ini dilaksanakan pada saat setelah sholat Idul Adha. Jadi proses penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada saat setelah sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Nah, apa saja sih hewan-hewan yang biasanya yang dianjurkan dalam syariat untuk kita berkurban? Yaitu yang pertama ada kambing atau domba. Nah, biasanya dalam orang-orang walaupun biasanya tidak langsung mampu untuk membeli satu ekor sapi, biasanya untuk yang permulaan dulu biasanya dia mengorbankan seekor kambing misalkan untuk satu orang. Nah, kemudian kambing di sini juga ada istilahnya ada aturan-aturan dalam misalkan kayak umur minimal dalam kambing itu minimal paling kecil yaitu berumur 1 tahun. Nah, kemudian hewan yang kedua yaitu ada sapi. Nah, sapi di sini itu bisa kita kurbankan dengan mengatasnamakan sampai 7 orang. Nah, minimal sapi tersebut kisaran minimal sampai 2 tahun. Kemudian juga ada kerbau. Kerbau dalam kategori di sini mungkin kerbau sama sapi itu kurang lebih hampir sama. Kemudian ada unta. Nah, dia minimal kalau dalam unta itu minimal 5 tahun baru bisa kita gunakan sebagai hewan untuk kita berkurban. Nah, kemudian adapun hikmahnya untuk kali ini kalau untuk kita berkurban yaitu merupakan rasa syukur atau nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan kalau dalam bahasa adat mungkin itu sebagai sesembahan. Namun kalau dalam bahasa agamanya mungkin ini merupakan ibadah. Nah, walaupun dalam hal ini itu hanya dihukumkan sunnah bagi yang mampu. Namun bagi yang mampu maka dianjurkan untuk sesegera mungkin dia berkurban. Karena dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 2, inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, sesungguhnya telah kami beri nikmat yang luas. Maka kerjakanlah sholat dengan nama Tuhanmu. Maka kerjakanlah kurban. Maka laksanakanlah kurban. Artinya bahwa ini dalam ayat ini adalah anjuran untuk kita melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Nah, makna selanjutnya ini dari kita melaksanakan ibadah berkurban ini yakni selain kita juga
terhadap berterima kasih atau ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan, ini juga merupakan bentuk sosial kita, artinya berbagi sesama manusia. Jadi orang-orang yang tidak bisa merasakan makanan nikmatnya daging karena adanya hari raya Idul Adha, ini orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin itu dapat merasakan bagaimana nikmatnya makan sebuah daging. Artinya di sini merupakan dampak sosial agar kita mampu saling memberi, saling mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sudah pasti sudah jelaskan bahwa latar belakang kenapa bisa terjadinya adanya adanya ibadah hari raya Idul Adha atau hari raya berkurban. Ini telah diajarkan oleh zaman Nabi Ibrahim yang dulunya pada ceritanya Allah memberikan ia sebuah mimpi, yang dimana dalam mimpi tersebut Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Kemudian setelah terbangun dari mimpinya, Nabi Allah Ibrahim menyampaikan mimpi tersebut kepada anaknya Ismail. Kemudian sang anak pun dengan rasa bersabar kemudian dia mengiyakan atau menjawab perintah dari Tuhan. Wahai ayahku, kata Nabi Allah Ismail, segera lakukan. Nah, artinya bahwa dalam hal ini Allah ingin menunjukkan bagaimana kuasanya. Nah, setelah dari itu ketika Nabi Allah Ibrahim ingin bersiap untuk menyembelih anaknya, tanpa disadari berubahlah Nabi Ismail menjadi seekor domba. Nah, artinya bahwa dalam cerita ini merupakan anjuran bagaimana kita untuk melaksanakan ibadah berkurban, apalagi bagi orang yang mampu, dan bagi yang belum mampu mungkin cukup diniatkan dalam hati, mungkin insya Allah nanti untuk kedepannya, atau bagi kalian anak-anak dan kita semua, baik keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih belum berkurban, semoga dapat melaksanakan ibadah kurban. Nah, kemudian anak-anak, materi yang kedua kita adalah yaitu akikah. Nah, apa sih perbedaan antara akikah dengan kurban? Ya, ini mungkin persamaannya yang akan saya bahas terlebih dahulu, bahwa persamaannya itu sama-sama merupakan penyembelihan berupa kambing. Jadi cukup hanya kambing saja. Kalau dalam bedanya itu, kalau dalam akikah itu hanya berupa kambing. Nah, persyaratnya untuk anak perempuan itu hanya 1 ekor kambing, dan untuk laki-laki itu 2 ekor kambing. Nah, namun kembali pada hukum dari sebuah akikah, yakni bahwa akikah hanya sifatnya sunnah bagi seorang orang tua yang memiliki anak yang akan diasuhnya, bagi anak yang akan dirawatnya. Sehingga dalam akikah ini merupakan salah satu bentuk wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana telah memberikan karunia anak untuk keturunan dari mereka. Nah, artinya ini juga tidak menjadikan paksaan untuk kita melaksanakan sebuah acara atau ibadah akikah untuk anak kita, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu saja. Nah, bedanya adalah antara akikah dengan kurban, yakni kalau kurban itu dianjurkan atau sunnahnya itu dibagikan kepada orang lain dalam keadaan kondisi belum matang atau masih daging mentah setelah dipotong. Nah, kalau akikah itu kita membikin acara atau istilahnya kayak selamatan mungkin kecil-kecilan. Nah, itu kita kemudian mengadakan acara, kemudian dimasaklah daging hasil dari kurban, dari hasil dari pemotongan kambing dari akikah tersebut. Nah, itu kemudian dibagikan oleh para orang-orang yang di sekitar, orang-orang yang membutuhkan, atau dan ketika kita ingin bikin acara, tamu-tamu kemudian kita bagikan dengan daging tersebut. Nah, jadi untuk anak-anak mungkin sudah paham mungkin penyampaian berkenaan tentang kurban dan akikah. Apa sih perbedaan antara kurban dengan akikah, dan bagaimana hukumnya antara kurban dan akikah. Dan sebentar lagi untuk kita semua umat muslim
pada tanggal 31 Agustus perkiraan kalau nggak salah, kita akan melaksanakan untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah Idul Adha atau ibadah kurban. Nah, semoga dengan video ini bagi kita semua, untuk anak-anak semua, murid-murid saya, serta dapat memahami apa sih makna kurban dan apa sih makna dari sebuah akikah. Ya, walaupun dengan kondisi social distancing ini, kita pembelajaran secara online, kita mampu memahami pembelajaran melalui video-video yang ada disebar di YouTube atau di internet dan lain sebagainya. Nah, kemudian tetap mungkin perkataan atau penyampaian terakhir dari saya, semoga kalian tetap semangat untuk dalam belajar di rumah. Artinya jangan malas-malesan apapun yang terjadi, walaupun dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang ada di rumah. Artinya tidak menjadi halangan atau rintangan yang cukup berat buat kita untuk tetap belajar dengan giat, belajar dengan semangat di rumah. Dan semoga kalian terus diberikan keselamatan dan kesehatan. Jadi hati-hati kalau ketika kalian pergi keluar dari rumah, tetap menggunakan masker, tetap ikuti aturan pemerintah. Jaga jarak, keluar apabila dalam keadaan genting atau hal-hal yang penting saja. Jangan sampai keluar karena kalian hanya ingin hal-hal yang tidak bermanfaat atau mungkin bosan-bosan akhirnya keluar. Jangan dulu untuk saat ini, karena kondisi di Indonesia pun saat ini semakin banyak orang yang terkena dampak positif corona. Dan semoga apalagi ketika kita sedikit lagi mendekati hari-hari Idul Adha, ya jangan sampai malah kasus makin banyak. Jadi untuk kita menjaga semuanya, seluruh umat manusia yang ada di dunia, tidak terkait apa itu ras, golongan, agama dan sebagainya. Artinya kita semua bangsa Indonesia harus menjaga keselamatan, kesehatan sesama, agar nanti kita mampu menjalankan ibadah atau aktivitas dengan secara normal atau biasanya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk adik-adik semua, untuk murid-murid saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.